Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri pertemuan dengan sejumlah kepala negara yang memiliki perhatian khusus terhadap Palestina dalam rangkaian lawatannya di New York, Amerika Serikat. Hasil pertemuan nantinya akan dibawa dalam sidang Majelis Umum PBB pada Selasa esok. Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian lawatannya di New York, Amerika Serikat. Selain akan berpidato dalam sidang Majelis Umum PBB pada Selasa waktu setempat, Prabowo juga dijadwalkan akan bertemu dengan para kepala negara yang memiliki perhatian khusus terhadap kedaulatan Palestina. Tak menutup kemungkinan pertemuan akan dihadiri pula oleh Inggris, Kanada, dan Australia yang secara resmi telah mendeklarasikan untuk mengakui Palestina sebagai negara. Memang forum ini merupakan pertemuan level tinggi begitu ataupun high level meeting. Namun memang ini bukan sidang pleno yang mewajibkan seluruh anggota PBB, 193 negara anggota PBB untuk hadir, melainkan negara-negara yang memang memiliki concern terhadap penyelesaian konflik di Gaza Palestina ini. Dan karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki concern ataupun memiliki sikap yang jelas mengenai solusi dua negara ini, memperkuat alasan Presiden Prabowo Subianto untuk hadir secara langsung dalam pertemuan forum Two State Solution ini. Kendati bukan pertemuan wajib bagi para anggota PBB, high level meeting ini punya peran besar untuk menggodok solusi dua negara demi mewujudkan kedaulatan Palestina. Hasil pertemuan tentu akan dibawa ke dalam forum resmi sidang Majelis Umum PBB pada Selasa waktu setempat. Lantas seberapa besar pengaruh diplomasi ala Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong terwujudnya kedaulatan Palestina dalam panggung dunia? Tim TV One mengabarkan. Sebelum berpidato di sidang Majelis Umum PBB, Prabowo dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan para kepala negara yang mendukung terwujudnya solusi dua negara. Nantinya hasil pertemuan akan dibawa ke sidang Majelis Umum PBB pada Selasa waktu setempat. Lantas, seberapa besar pengaruh Indonesia untuk mendorong terwujudnya kedaulatan Palestina di sidang Majelis Umum PBB? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami pakar hubungan internasional Bapak Ion Mahmudi. Selamat sore Pak Ion. Selamat sore, ya terima kasih Mbak Gita. Baik, Pak Ion, kita tahu selama puluhan tahun Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dan bahkan kita harapkan juga dalam pidato Presiden di PBB ini akan semakin menggemakan sikap itu. Menurut Pak Ion, akan sejauh mana Presiden Prabowo ini diprediksi akan berbicara soal Palestina di PBB? Nah, tentu kan momen ini ditunggu-tunggu ya, tidak hanya publik di Indonesia tetapi juga publik dunia internasional berkaitan dengan sikap ya terhadap kedaulatan dan kemerdekaan Palestina, karena disinilah pemimpin negara itu berkumpul. Dan Indonesia yang dikatakan tadi ya selama hampir 2 dekade yang absen menyuarakan kepentingan Indonesia dan global yang langsung disampaikan oleh Presiden. Nah, saat ini Prabowo kemudian mendapatkan momentum itu ya untuk berbicara. Dan isu yang paling disorot pada saat ini, saya kira 2 tahun belakang itu adalah persoalan genosida yang terjadi di Palestina dan bagaimana solusi yang ditawarkan oleh dunia, yaitu mendukung langkah Two State Solution. Nah, pengakuan dari beberapa negara yang dulunya menolak adanya Two State Solution, ya Inggris, Prancis, Kanada, Australia, itu kan kemudian menjadi semangat baru begitu ya untuk bisa disuarakan. Nah, dalam hal ini tentu bisa dipastikan pasti Pak Prabowo akan mengambil momentum itu ya, karena ini menjadi forum yang sangat penting untuk secara konsisten mendukung atas kedaulatan bangsa Palestina menjadi suatu negara. Dan disinilah saya kira posisi yang sangat strategis dan penting, dan Indonesia tentu mendapatkan panggung itu. Ya, kita yakin Presiden tentunya akan mengambil momentum itu. Tapi Pak Ion, seberapa besar pengaruh Indonesia ini untuk mendorong terwujudnya kedaulatan Palestina? Nah, ini kan ketika negara-negara besar lainnya yang seperti Inggris, Prancis, ya bahkan juga Cina memberikan suara yang sama di dalam hal pengakuan kedaulatan
negara Palestina ya, walaupun Amerika nampaknya kan terisolasi ya atas dukungan kerasnya terhadap Israel. Tapi tentu Indonesia dengan berkumpulnya bersama negara-negara besar yang punya suara yang sama di dalam hal melihat solusi yang paling mungkin dan bisa dilakukan atas konflik panjang antara Israel dan Palestina adalah dengan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina yang bisa berdampingan dengan Israel, walaupun kemudian Israelnya menentang dan Amerika juga melakukan penentangan ya atas gagasan didorongnya two-state solution yang memberikan kemerdekaan bagi rakyat Palestina ya secara berdaulat. Tapi tentu posisi Indonesia yang dalam ya beberapa tahun terakhir ini ya pada masa Pak Prabowo yang begitu aktif dalam melakukan pembicaraan diplomasi dengan negara-negara di dunia, saya kira ini menjadi poin penting atas kontribusi Indonesia ke depannya. Oke, Pak Yon ataupun Prof Yon, bagaimana ketika melihat posisi Indonesia, respons dari dunia internasional jika betul Presiden Prabowo ini nanti akan memberikan penekanan besar khususnya dalam isu ini? Saya kira ini kan menambah semakin memperkuat ya posisi Indonesia di dunia internasional, bahwa betul bahwa Indonesia secara total ya mendukung kemerdekaan Palestina. Setiap forum internasional itu digunakan untuk menyuarakan, dan saat ini Presiden kemudian membawa aspirasi itu, tidak hanya aspirasi domestik Indonesia tetapi kan juga aspirasi global ya di sebuah forum yang tertinggi di Majelis Umum PBB. Tentu ini akan menempatkan ya Indonesia di mata dunia akan semakin kuat posisinya di tengah-tengah presiden-presiden yang lain, apalagi kalau kemudian melihat urutan dari pidatonya kan nomor ketiga ya setelah Brazil, Betul. Amerika dan Indonesia. Ini Iya. kan menjadi pusat perhatian pemimpin-pemimpin dunia. Iya, nah itu dia, bagaimana kemudian melihat ini apakah menjadi ada tantangan tersendiri ataupun tantangan diplomatik yang mungkin dihadapi Indonesia jika Presiden Prabowo ini mengambil posisi yang cukup vokal untuk mendukung Palestina, apalagi terhadap Amerika, apalagi kita tahu tadi ketika Prof Yon mengatakan Indonesia menempati posisi ketiga untuk berpidato setelah Amerika, Prof. Ya, saya kira kan memang sebuah resiko ya yang harus dihadapi ketika kemudian Indonesia berani berada pada posisi ya mendukung sebuah kemerdekaan negara, yang itu kan juga sama ketika posisi itu diambil oleh Presiden Soekarno yang mengumpulkan negara-negara Asia Afrika ya yang kemudian memiliki perasaan yang sama begitu ya karena menjadi korban imperialisme. Nah, di sini kan juga perasaan yang menjadi korban ketidakadilan masalah ekonomi secara global dengan langkah-langkah kebijakan Amerika yang bersifat unilateral itu kan juga banyak merugikan ya negara lain. Nah, apakah kemudian itu ya menjadi tantangan berkaitan dengan posisi Indonesia di hadapan Amerika? Tapi kalau kemudian posisinya itu didukung ya, juga menjadi bagian aspirasi banyak dari negara-negara yang lain yang memiliki concern yang sama, ya harusnya sih ya itu bisa dihadapi ya resiko hubungan dengan Amerika. Atau dengan ini bisa saja kemudian Amerika mulai mengoreksi posisinya gitu ya, kita harapkan akan justru mendukung terhadap keadilan global itu. Oke, Prof Yon ketika berbicara mengenai two-state solution, ini yang juga salah satu digaungkan oleh Indonesia. Apakah two-state solution ini menurut pandangan Anda menjadi solusi yang mungkin paling memungkinkan untuk mengakhiri genosida dan juga untuk semakin mendukung kemerdekaan Palestina menurut Anda? Ya sebenarnya kan two-state solution itu adalah solusi yang paling adil ya, baik terhadap rakyat Palestina yang menginginkan kemerdekaan maupun Israel yang menginginkan damai. Tapi kan persoalannya Israel sendiri tidak menginginkan ada negara yang disebut sebagai negara Palestina, karena rejim sekarang yang lebih pro ya terhadap semangat the Greater Israel, Israel Raya yang melingkupi semua wilayah yang ada sekarang itu termasuk wilayah Palestina sebagai
wilayah Israel. Nah, saya kira posisi ini kan juga harus di-challenge, harus ditantang ya secara keras di dunia internasional, dan Amerika harusnya menyadari ya tentang kesepakatan atau resolusi-resolusi yang sudah dikeluarkan oleh PBB untuk menyelesaikan persoalan konflik ini. Karena kalau tidak, artinya kan membiarkan konflik ini tidak diselesaikan selama kemudian Israel tidak mau memberikan kemerdekaan dan Amerika terus mendukungnya. Nah, tentu kan harus ada perubahan sikap yang kalau dalam negosiasi internasional ya harus ada take and give ya, apa yang Oke. kemudian bisa diberikan agar terjadinya sebuah perdamaian yang permanen, termasuk juga memberikan kesempatan kepada rakyat Palestina untuk merdeka menjadi negara yang berdaulat. Oke, untuk langkah two state solution ini bagaimana sebenarnya wujud konkretnya yang harus dilakukan, Prof? Apakah memang dukungan itu harus diterjemahkan dalam langkah diplomasi yang harus lebih konkret begitu ya, ataupun mendorong resolusi lebih tegas di PBB? Seperti apa konkretnya? Ya, apabila kemudian sudah disepakati ya di dalam rapat majelis majelis tinggi ya PBB, kemudian dibawa ke Dewan Keamanan PBB, ya akan pentingnya two state solution, kesepakatan two state solution, maka langkah yang paling cepat ya adalah menghentikan intervensi ya militer atau harus melakukan gencatan senjata. Gencatan senjata harus dilakukan, kemudian setelah itu harus dipaksa Israel untuk ya meninggalkan wilayah di Gaza, terutama yang ada di Gaza itu, agar terjadi gencatan senjata. Ya, para tawanan kan nanti akan dikembalikan dan semua sepakat bahwa akan terjadi gencatan senjata dan menuju perdamaian guna realisasi two state solution. Karena tanpa adanya tekanan untuk melakukan gencatan senjata, menghentikan perang, menghentikan genosida, maka tentu two state solution akan hanya di kertas ya, maka harus didorong untuk bisa direalisasikan. Jadi pengakuan saya kira tidak cukup tanpa ada langkah untuk menghentikan perang ya dan genosida yang ada di Gaza. Oke, untuk melihat respon internasional salah satunya bagaimana Prof melihat khususnya untuk negara-negara Arab ya seperti Qatar, kemudian juga melihat respons dari para negara-negara ini terkait dengan two state solution ini menurut Anda? Ya, negara-negara Arab kan sebenarnya sudah mulai bersatu ya, terutama setelah adanya serangan Israel ke wilayah Qatar, yang mereka melihat bahwa bisa saja serangan itu akan terjadi ke negara mereka ketika mereka mendukung Palestina, padahal Amerika ada di wilayah mereka. Artinya ini juga menjadi koreksi ya, menjadi warning kepada Amerika bahwa sekutu mereka di negara-negara Arab kemudian juga tidak melakukan pembelaan atau mendukung langkah-langkah mereka ketika berhadapan dengan Israel. Negara-negara Uni Eropa juga kan melakukan hal yang sama. Jadi statement-statement yang keras yang itu mengutuk genosida itu kan menjadi simbol ya bahwa ketidaksetujuan yang dulunya hanya disuarakan oleh publik internasional dan sekarang pemimpin dunia mulai menyuarakan hal itu. Ini kan sebenarnya sebagai warning yang harus didengar oleh Amerika ya atas perubahan-perubahan secara global, terutama berkaitan dukungan terhadap rakyat Palestina untuk merdeka. Jadi dukungan ini saya kira menjadi sinyal penting ya yang harus kemudian di follow up di dalam keputusan pada realisasi kemerdekaan Palestina dengan menghentikan genosida dan perang yang ada di Gaza. Iya, untuk pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin negara dunia lain, Prof, bagaimana melihat sejauh ini sikap mereka untuk two state solution? Apakah masih ada negara-negara yang belum memberikan dukungan? Karena kalau kita lihat beberapa negara di Eropa ini sudah juga mulai menyuarakan two state solution ini. Tapi negara mana saja yang sampai saat ini mungkin belum mengambil sikap atau justru kontra dengan hal ini? Ya, negara-negara tentu yang sangat tergantung ya dengan Amerika yang belum secara konkret ya memberikan keputusan ya, seperti Argentina. Jepang sebenarnya kan sedang ditunggu pada posisi yang akan mengumumkan ya akan dukungan, tetapi lobby Amerika juga dilakukan. Kita juga melihat sejauh mana kemudian Jepang bisa keluar dari tekanan Amerika, kemudian menunjukkan sikap
yang tegas ya dalam hal persoalan global berkaitan dengan genosida yang ada di Palestina ya. Mungkin negara Papua Nugini, negara-negara di Pasifik ya, di kepulauan itu yang kecil-kecil yang memang sangat tergantung dengan Amerika. Tapi kan itu tidak signifikan sebenarnya dukungan negara-negara terhadap Israel dan menolak ya Palestina. Yang paling utama kan kemudian melihat posisi Amerika. Amerika sendiri kan sebenarnya nggak harus setuju dengan sikap abstain saja, itu kan juga sudah menunjukkan ya sikapnya pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tragedi yang saat ini terjadi dengan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Saya kira itu jadi pilihan yang memberi jalan, saya kira itu menjadi pilihan yang realistis yang bisa dilakukan. Baik, kita akan simak tentunya bersama-sama bagaimana sidang Majelis Umum di PBB termasuk juga pidato langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi terima kasih sekali lagi pengamat atau pakar hubungan internasional Bapak atau Prof. Yon Mahmudi sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu Prof, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.